Hai bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rai Pradana di acara Rojal Channel. Saat ini saya berada di Gunung Salak masih ya bro ya. Kita ke petilasan nih bro. Ini namanya petilasan para wali dulu yang menyebarkan agama Islam di Gunung Salak, Wilujeng, di Cagar Budaya Alam Puncak Gunung Salak Bogor, makam keramat Wali Allah Eyang Prabu Wijaya Kusuma, Eyang Raksa Bumi, Eyang Haji Jaya Sakti. Nah, tetapi saya melihat di sini Wali Allah yang menyebarkan agama Islam pertama kali masuk di sini ialah Syarif Hidayatullah, gitu. Dan saya melihat di sini dulu nih banyak rumah ya bro ya, dulunya banyak rumah. Beliau lah yang menarik manusia dulu pada zaman Wali Allah untuk masuk ke agama Islam ya, karena di sini dulunya banyak orang-orang yang sering menyembah pohon, masih menyembah batu di sini gitu kan dulunya. Jadi di sini juga banyak orang-orang yang mabuk gitu kan dulunya, tempat minuman lah ya, warung minuman. Saya melihat di sini banyak perumahan dulunya di sini bro. Waktu zaman Wali Allah gitu, perkampungan di sini, perumahan dan perkampungan. Jadi di sini banyak orang-orang yang melakukan kesesatan dulunya gitu. Jadi insya Allah dengan izin Allah kita akan berinteraksi kepada makhluk-makhluk yang ada di sini, apa aja sih yang terjadi dulunya gitu. Dan saya melihat di dalam sini ada makam ya bro ya, ada makam, tetapi bukan makam sebenarnya bro. Petilasan para wali Allah yang dulunya berzikir di dalam sini bro gitu, berzikir. Mungkin kita tidak bisa ke sana. Ini kalau kita telusuri jalan ke sana ya, di situ ada batu gitu. Batu itu dulunya, batu lempengan itu dulunya Syarif Hidayatullah, beliau melakukan ibadah sholat dan berzikir di situ, dan di situ ada tongkat. Saya melihat tongkat. Sayang sekali kita tidak mungkin untuk melihat batu tersebut bro ya. Nah tidak memungkinkan kita jalan di sana nih. Jalan seperti ini kita nggak akan bisa masuk karena masih banyak ular dan binatang buas di dalam ini bro gitu. Dan di sini anak-anak yang camping juga di Gunung Salak ini sering melewati sini dan tersesat karena di sini ada raksasa bro. Raksasa inilah yang membuat orang-orang dulunya untuk kesesatan nih. Pohon ini raksasanya ini. Oke bro, kita akan masuk ke dalam, kita akan gali lagi sejarahnya di dalam. Kita akan telusuri di dalam ini. Kita sekitar jam 11 ya udah ya. Sudah jam 11 kita untuk memasuki Gunung Salak ini. Mungkin kita akan ngambil sedikit saja untuk sejarah-sejarah para wali Allah di dalam sini. Karena di sini yang berpotensi untuk menyebarkan agama Islam itu adalah Syarif Hidayatullah ya. Gitu. Syarif Hidayatullah. Oke, kita akan masuk untuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga banyak orang yang menyepi juga untuk meminta sesuatu gitu kan. Mungkin kita akan ke dalam untuk melihat petilasan ya, bukan makam tapi petilasan para wali Allah. Nah, kalau kita lihat di sini banyak nih yang batu itu. Di sini. Oke, kita masuk ke dalam ini, itu batu itu yang tempat para wali
melakukan ibadah sholat ya dulunya pada zaman wali Allah. Peringatan, lokasi ini tidak untuk dikomersilkan. Oke, kita akan masuk ke dalam. Ini kita akan memasuki petilasan para wali Allah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi di sini nih dia ada seperti wayang ya bro ya. Ya tuh batu yang kelihatan nggak? Senternya nggak apa-apa. Ini petilasannya seperti wayang. Oke, kita akan duduk di sini. Kita akan sholat dengan izin Allah. Kita akan berkomunikasi. Sini aja bang, apa? Ada. Jadi pada zaman dulu, disinilah para wali Allah. Salah satunya karena saya mendapat bisikan di sini yang kuat tuh Sarip Hidayatullah ya bro ya. Tetap Sarip Hidayatullah. Saya mendengar yang lainnya itu saya kurang jelas. Tapi saya mendapat bisikan itu Sarip Hidayatullah gitu. Stop. Jadi banyak orang-orang yang datang kemari untuk berziarah, tapi maksud dan tujuannya berbeda gitu ya. Maksud dan tujuannya berbeda. Maksud saya gini, kenapa saya bilang maksud dan tujuannya itu berbeda? Mereka sering meminta untuk jodoh di sini ya, untuk menyatukan pasangan mereka, karena mungkin cinta mereka ditolak itu, mungkin mereka masuk dalam sini dan melakukan meminta pada petilasan. Saya bilang petilasan ya, bukan makam ini, tapi petilasan, meminta untuk si wanita ataupun si pria tersebut tergila-gila kepada dia, tetapi ini salah. Karena di sini ajaran para wali Allah itu tidak seperti itu bro. Ini dia di sini kita datang ke petilasan para wali Allah. Di sini makam keramat wali Allah Hyang Prabu Wijaya Kusuma, Hyang Raksa Bumi, Hyang Haji Jaya Sakti. Di sini, jadi di sini ada beberapa ya dibuat seperti makam ya petilasan tersebut. Di sini itu sebenarnya kita kalau untuk meminta kepada para wali Allah itu cukup keselamatan ya, akhirat, di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya itu aja kita meminta untuk petilasan para wali. Kalau kita meminta yang lain gitu, mungkin itu saya bilang sih berlebihan ya. Karena para wali Allah itu mengajarkan semua umatnya itu untuk meminta keselamatan dunia dan akhirat gitu. Tapi kalau orang yang minta jodoh atau apa itu berbeda tadi jalannya gitu. Dan zaman para wali Allah dulu, Sarip Hidayatullah,
beliau menyebarkan agama Islam di sini itu sangat banyak sekali rintangannya, Kenapa saya bilang sangat banyak sekali rintangannya? Karena banyak di dunia yang menentang beliau, tapi dengan keyakinannya dan dengan izin Allah SWT, beliau dengan hatinya yang mulia, beliau dengan sungguh-sungguh untuk menyebarkan agama Islam itu. Ada salah satu masyarakat dulunya, kita bilanglah beliaulah yang memegang ya, atau yang ditakuti zaman dulu. Beliau bisa lunak karena beliau ini melihat para wali Allah ini, Syarif Hidayatullah ini sholat dan berzikir itu, beliau selalu memperhatikan. Saya melihatnya memperhatikan. Juga satu saat beliau bertanya, saya kurang jelas apa katanya, dia bertanya, dan mulailah si pemuda ini mengikuti ajaran Islam, mulai sholat, dan beliaulah yang membawa sebagian manusia itu untuk mempelajari agama Islam. Dan di sini dulu perkampungan itu pada zaman Wali Allah itu kan belum mengenal agama, jarang mengenal agama, kan mesti kita bilang mesti menyembah pohon, menyembah berhala, patung gitu kan, batu. Dan ini ada ini ya bro ya, apa namanya, apa nih, payung ya. Ini simbolnya saya nggak tahu kenapa dikasih payung di sini. Mungkin ada kerajaan, karena kalau payung seperti ini kerajaan-kerajaan ya dulunya. Oh bang, kalau setahu abang dulu kan abang sering datang kemari, apa aja yang setahu abang? Itu tempat berkumpul para raja juga di sini. Para raja juga di sini. Oh, patur ada payung ini ya. Apa sini aja kita masuk duduk. Jadi kan lebih jelas kan. Soalnya saya tanpa mediator kurang mereka berbicara itu kurang jelas gitu kan. Sebenarnya ada di sini juga dari Majapahit juga ada. Kerajaan Majapahit. Makanya ada ini ya. Kadang kalau digambarkan dia suka ada lambang, dilihatin nggak lambang Majapahit itu ada di sini. Oh, kerajaan Majapahit. Selain itu ya paling sama ya para yang Prabu Siliwangi. Yang Prabu Siliwangi dan kerajaan Majapahit memang selalu berdekatan ya, mereka ya. Untuk ini jadi abang kan sering abang datang kemari, apa aja sih yang abang ketahui orang-orang minta kemari sampai tidur di sini gitu? Ya terkadang kebanyakan minta buat keduniaan sih. Keduniaan ya. Jarang yang benar-benar untuk silaturahmi ke sini. Oh, minta sesuatu yang kan seharusnya tempat seperti ini buat silaturahmi lah para sesepuh. Ya, setidaknya kita membaca Yasin lah di sini ya, untuk membaca ini. Terkadang ya di sini juga banyak menyimpan foto-foto pasangan mereka. Supaya lengket jodoh lah ya. Betul. Yang nggak suka menjadi suka. Itulah kalau bahasa sekarang, cinta ditolak, dukun bertindak. Kan? Habis itu bang, yang mau ketahui lagi? Itu aja sih. Itu aja ya. Soalnya kan banyak sejarah-sejarah misteri-misteri yang di sini yang benar-benar terjadi pada zaman wali Allah dulu ya, orang yang menyebarkan agama Islam sangat sulit mereka. Makanya bermusyawarah di sini. Ya, seperti
Eyang Prabu Wijaya Kusuma, Eyang Raksa Bumi, Eyang Haji Jaya Sakti, dan Syarif Hidayatullah itu di sini mereka untuk berbincang bagaimana caranya menyebarkan agama Islam, dan umat-umat di sini atau masyarakat di sini mau mengikuti ajaran Islam tersebut ya Bang ya. Melakukan sholat atau melakukan wiritan gitu kan, mereka sangat susah payah untuk menyebarkan agama Islam. Jarang yang tahu orang di Gunung Salak ini ada petilasan para wali Bang ya. Iya betul, apalagi yang Syekh Syarif Hidayatullah itu jarang banget. Jarang ya Bang ya. Soalnya cuma 3 sosok itu doang yang tahu. 3 ini ya, yang Prabu Sriwijaya. Karena saya tadi melihat atau merasakan, saya seperti ada bisikan di sini dulunya Syarif Hidayatullah gitu. Iya, ada tempat wirid dan zikir. Di sana beliau lah yang membuat di Batu itu pertama kali beliau yang melakukan ibadah sholat di situ dan berzikir. Karena saya melihat gitu dia sholat ada seperti tongkat diletak di situ di pinggir batu itu. Ya, itu sama aja kayak ada terowongan ke bawah itu, di bawah batu itu ada lubang. Ada lubang ya. Ya. Jadi di sini kita mengambil perjalanan para wali wallah ya Bang ya. Iya betul. Sayang sekali saya kalau kita ke Batu itu mungkin lebih asik ya. Iya. Tapi sayang sekali kita nggak bisa ya, jalannya terlalu sulit ya. Jadi susah buat eksplornya juga. Iya. Mesti banyak binatang buasnya juga di sana. Ular-ular itu mesti banyak. Dan babi pun mesti banyak, babi hutan di sini ya. Banyak banget. Banyak babi hutan. Oke bro, kita sudah melihat perjalanan para wali wallah dulunya. Di sini kita sudah meminta izin kepada Allah juga untuk mengetahui sejarah-sejarah yang sesuai dengan izin Allah ya Bang ya. Alhamdulillah. Ada lagi mau disampaikan Bang? Cukup itu aja. Oke bro, dengan izin Allah. Jadi bro, kita sudah jalan tadi ya dari bawah sampai ke petilasan para wali Allah untuk menyebarkan agama Islam. Tapi saya gimana ya, mungkin kita meminta itu tetap kepada Allah SWT bro, karena semua permohonan dan meminta kita itu kepada Allah SWT. Kalau di sini cuma syariat ya Bang ya, perantara, tetap kita kembali kepada Allah SWT. Karena kalau kalian pun meletak foto di sini untuk memelet orang atau berbuat hal yang lain tanpa seizin Allah kun fayakun, itu nggak akan terjadi. Karena semua jodoh, maut, rezeki sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kalaupun kalian meletak foto di sini, kalau memang tidak jodoh, ya itu nggak akan terjadi karena semua sudah digariskan kepada Allah. Waktu kita lahir dari bayi itu, Allah sudah menggariskan takdir dan jalan hidup manusia itu masing-masing. Bro, saya hanya manusia biasa yang ingin mengetahui sejarah misteri yang mendalam lagi. Ketemu lagi nanti dengan saya Ray Pradana di acara Royal Channel. Satu hati, satu rasa, cakra jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logika.